Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Setiananda Pratiwi dengan NIM 215231017, Khatijah Arum dengan NIM 215231029, Salwa Yuliana Humairo dengan NIM 215231020, Winda Ayu Rahmawati dengan NIM 215231030, Raihanita Zahra Ataufik dengan NIM 215231005. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang keberagaman di tempat kerja atau diversity at work. Simak video penjelasan berikut ini ya. A. Permasalahan atau isu. 1. Perubahan tren pekerja. 2. Perubahan pasar tenaga kerja. 3. Perbedaan dalam pekerjaan. 4. Konflik interregionasional. B. Analisis teori kasus masalah. 1. Perubahan tren pekerja. Perubahan dalam hal ini dipengaruhi dengan adanya dunia bisnis yang semakin berkembang, sehingga semakin terbukanya pikiran manusia. Selain itu, juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, demografi penduduk, dan perubahan iklim. Sebagai contohnya, wanita yang dulunya menjadi minoritas dalam dunia bisnis kini telah bergeser pandangannya. Faktanya, di Amerika pekerja wanita sampai 5,1%. Lanjut di analisis teori yang kedua, yaitu perubahan pasar tenaga kerja yang memiliki faktor yaitu 1. Revolusi industri yang diiringi oleh digitalisasi. 2. Revolusi keahlian yang terjadi, semisal menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya. 3. Menjangkau perubahan budaya kerja yang mengarah pada keseimbangan kerja. 4. Menyangkut perubahan demografi. Yang kelima, perubahan iklim yang semakin menjadi perhatian di banyak negara, semisal munculnya kebutuhan pada keahlian baru serta memerlukan kesiapan pada tenaga kerja. Yang ketiga adalah perbedaan dalam pekerjaan. Perbedaan dalam hal ini ada beberapa faktor, diantaranya karena kebudayaan, keanekaragaman usia, perempuan dalam ketenaga kerjaan. Kebudayaan ini mengacu pada karakteristik perilaku masyarakat pada sebuah negara ataupun wilayah. Kebudayaan ini memberikan identitas yang berbeda bagi masyarakat di tempat yang berbeda di dunia. Keanekaragaman usia dapat dilihat dari A. Generasi diam, The Silent Generation, yang lahir pada tahun 1930 sampai 1945 di tengah-tengah depresi besar, The Great Depression. B. Generasi baby boom, lahir 1946 sampai 1964. Saat ini mencakup 78 juta dan 54% dari angkatan kerja. C. Generasi X, biasa dikenal dengan baby booster, lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Yang mewakili sekitar 50 juta orang Amerika atau sekitar sepertiga dari angkatan kerja. D. Generasi Y, biasa dikenal sebagai millennials, lahir pada tahun 1981 sampai 1995, termasuk dari baby boomer serta masuknya seluruh imigran tahun 90-an. Perempuan dalam ketenaga kerjaan. Selama 30 tahun terakhir, perempuan telah mengangkat harapan dan tingkat aspirasi tajam mereka, terutama karena gerakan perempuan, ditambah lagi dengan undang-undang Landsmark Sipil, hak, dan penilaian dipublikasikan dengan baik melawan perusahaan-perusahaan besar dalam diskriminasi gender dalam perekrutan, promosi, dan membayar. Yang keempat, konflik intergenerasional. Bukti menunjukkan bahwa insiden konflik intergenerasional rendah dan bahwa banyak mitos yang ada tentang perbedaan generasi. Ketika hal itu terjadi, konflik seperti itu tampaknya berasal dari 3 penyebab utama. Yang pertama, etos kerja. Beberapa generasi memiliki persepsi berbeda dari apa yang membuat seorang karyawan berdedikasi. Yang kedua, hierarki organisasi. Beberapa anggota generasi muda melewati rantai komando. Beberapa anggota generasi yang lebih tua percaya bahwa senioritas mengalahkan kualifikasi. Dan yang terakhir, mengatur perubahan.
Beberapa anggota generasi tua dianggap sebagai cenderung berubah, sementara anggota generasi muda tampak bersemangat untuk mencoba ide-ide baru terus-menerus. Solusi kasus masalah. 1. Mencari pemimpin yang berani tampil beda. Apabila sebuah organisasi menginginkan adanya keberagaman, maka penting untuk memilih pemimpin yang berpikiran terbuka yang terhadap segala bentuk keberagaman, baik dalam hal ide, pemikiran, ataupun sistem. 2. Jangan terpaku pada jabatan. Dengan menempatkan penekanan pada keterampilan dan kontribusi unik setiap orang dalam tim, lebih bermanfaat daripada menggolongkan posisi pekerjaan menurut hierarki. Karena memungkinkan organisasi untuk menciptakan budaya keragaman di mana setiap orang dipandang sebagai sumber daya unik dan dapat memiliki kontribusi positif bagi keseluruhan. 3. Menjembatani perbedaan pendapat. Mempertemukan para karyawan yang memiliki perbedaan pandangan untuk duduk bersama membahas kemungkinan persamaan dalam perbedaan. Kemudian, biarkanlah mereka menyampaikan rasa frustasi mereka tanpa menyalahkan dan mencari pengertian dan penerimaan. Karena mencapai pemahaman bersama secara 100% merupakan perpaduan dari 50% mendengarkan dan 50% membicarakannya. 4. Memberdayakan keberagaman. Setelah mendapatkan pemahaman yang sama dalam perbedaan yang terjadi di antara mereka, maka hal yang harus dilakukan kemudian adalah dengan mengundang pemimpin ataupun mentor yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berkembang lebih jauh lagi. 5. Mencari kesamaan. Untuk menciptakan tempat kerja yang lebih beragam, tidak perlu mencari perbedaan warna kulit atau ras. Sebaliknya, kita bisa mencari orang yang berpikiran terbuka dan berdedikasi untuk mengembangkan pribadi positif dalam menerima perbedaan. Biarkan setiap orang mengidentifikasi dan menerima perbedaan yang ada, karena ini akan membantu dalam menemukan kesamaan di antara mereka. Kemudian, ajaklah mereka untuk menumbuhkan potensi mereka sebagai pusat pengembangan diri sendiri. Sekian video penjelasan dari kami. Jika terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.